Oke guys, kita sudah sampai di tempat yang begitu asri, indah. Kita akan berbincang tentang seorang tokoh. Seorang tokoh, dia tokoh di dalam banyak hal. Dia tokoh di dalam penyelenggaraan pemilu. Pernah ketua KPU selama 7 tahun. Pernah ketua DPR Kabupaten Puncak Jaya 2 periode. Hari ini dia menjadi pekerja di tambak ikan, juga siklopoter park, sama berkebun di sebelah ini, sebelah sungai ini, Teletabis sebelah. di sebelah Teletabis. Selamat sore, Bapak Anesko Wonda. Sore, Bung. Lama sekali. Lama kita tidak ketemu. Hmm, Apa kabar? Kabar baik, seperti apa yang dilihat hari ini. Senang sekali bisa jumpa dengan kakak. Ya, 3 bulan lalu kak kita dalam duka, kita punya anak perempuan Iya, tidak ada. Saya lama berkabung. siang kakak. Makasih. Hari-hari sekarang apa saja Pak Ketua? Saya lagi hari-harinya aja bermain dengan anak-anak. Karena penting sekali bahwa seketika kita berpolitik itu kita tinggalkan anak-anak. Hampir kita lupa mereka. Jadi selagi masih kosong yang selama berapa 4 tahun lebih sedikit ini, saya lebih senang karena sudah ada dengan anak-anak di rumah. Jadi saya bisa ada waktu untuk berdoa dengan mereka, bisa potong kue ulang tahun, masih bisa jalan-jalan dengan mereka. Jadi saya senang. Tapi hari ini karena mereka sekolah semua, ya terpaksa saya juga harus sendiri. Sendiri? Nanti pulang lagi baru ya ketemunya paling jam 3, 4 sampai malam. Tapi kita masih tidur, orang sudah ke sekolah lagi. Tapi ya puji Tuhan karena hari-hari ini kan, dulu kan jarang kita bisa potong kue ulang tahun sama-sama. Bisa main-main sama-sama dari pagi sampai malam, itu jarang pernah ada. Tapi sekarang itu lebih santai, bagus. Gitu. Saya masih hafal dengan Pak Ketua po, anak-anak semua ada Yahudi, Israel, Wakai, Kakak Cika yang sudah mendahului kita, Epen, kemudian Wakai, kemudian Kesya, sekarang ada baru lagi Alingen. Ketemu mereka ini memang senang, bahagia sekali. Nah, sementara Ida sama Bella. iya, Ida sama Bella. Bella masih di Selandia Baru. Selandia Baru ya. Tidak tahu dia selesai sampai berapa tahun lagi. Dia semester 2 baru mau naik semester 3. Ya. Kalau flashback politik, sampai ke sini politik semakin menjadi barang dagangan. Jadi semakin kurang menarik. Ya, Pak Ketua melihatnya bagaimana? Politik hari ini ya saya jujur saja bahwa saya sudah dalam posisi ketua DPR sudah 2 periode itu. Setelah itu saya tidak mau nyalek lagi. Tidak mau caleg mau DPR kabupaten ke provinsi ke pusat ke, saya tidak mau masuk, ya alasannya itu. Jadi politik hari ini tuh kayak macam kemunduran gitu. Bukan kita melangkah, malah kita mundur. Jadi begitu seketika kita sudah masuk di dalam sistem pemerintahan itu, ya kita mau buat apa begitu. Seketika kita ada di luar seperti organisasi atau aktivis itu, ya masih kita bisa bersuara, berteriak. Setelah kami masuk, nanti saya bikin begini. Tapi ternyata sampai di dalam, ya politik itu tidak bisa kita mau berpihak ke rakyat, itu sedikit sekali. Jadi ya yang ada itu ya seperti kita lihat hari ini kan,
Ya politik itu hanya untuk berkepentingan untuk orang-orang atas saja. Hukum juga untuk ke atas saja. Jadi yang di bawah ya tetap di bawah, yang ke atas ke atas. Saya tidak tahu Indonesia ini sistemnya sistem apa yang dipakai gitu. Jadi Ya mungkin ini adalah ibarat pasang surut. Itu pasang surut yang sebetulnya dari konsep awalnya berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan, berpersatuan, kemudian kepemimpinan yang berhikmat, keadilan yang harus didistribusikan kepada seluruh seluruh rakyat. rakyat. Semuanya tidak ada. Yang ada kalimat-kalimat itu saja. Jadi Pancasilanya hilang. Kata-katanya masih ada, Tapi tapi di kenyataannya kita tidak menemukan. tidak bisa. Jadi sila itu hanya tinggal kenangan ya, Tinggal kata-kata. kata-kata. Tapi untuk mewujudkannya memang butuh manusia-manusia yang betul-betul ya coba ya seperti kita ini pepaya ada banyak, nanti ada siapa datang, ada pohon matoa juga. Kalau musim ini siapa juga datang ambil juga. Ya sementara kita mulai Pancasila dari ketemu rumah saja. Saya ingat kata Pancasila yang kakak selalu terjemahkan ya, yang dari dulu gitu. Ya. Jadi yang Pancasila ini kan yang lain-lain tuh hilang, ketuhanan ada. Terus yang terakhir kemanusiaan. Kemanusiaan ini kan apa? Yang sosial ini bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial. Keadilan itu kan yang ada wilayah di kakak biasa bilang itu hanya yang ada di wilayah gunung. Ya. Karena mereka bisa bakar batu, bisa satu batang rokok bisa minum bisa banyak orang. Ya. Satu piring, satu gelas itu bisa join banyak. Jadi guys Dan di itu. suku Lani kita kalau bakar batu itu semua dikasih. Kalau yang Muslim kita nanti ada kolam ayam. Jadi tidak ada yang hadir itu tidak dapat. Semua diam tenang dapat bagian. Saya bilang ini Pancasila yang sisa. Sisa. Jadi itu yang saya masih ingat. Bukan baru hari ini. Kakak cerita itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu lah. Tapi tidak pernah berhenti bicara itu Pancasilanya. Jadi saya lihat kakak Monep ini ya selalu cerita. Di momen-momen di mana ketemu siapa saja itu cerita itu. Saya selalu ingat karena saya ikut kakak bukan baru hari ini. Jadi saya lihat itu orang yang peduli dengan itu. Pancasila itu kakak. Yang lainnya mungkin tidak tahu. Tidak Ya, ada karena kan itu yang menjadikan kita bersama di dalam bangsa ini. Jadi bangsa ini kan kita dokumennya kita simak, orang-orang tua dulu bikin negara ini, oh ada Pancasila, oh ada Indonesia Raya, oh ada proklamasi, oh ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi semua kata-katanya, wih ini kata-kata surgawi semua ini. bagus. Bagus semua. Prakteknya. Saya selalu menggugat itu. Jadi kenapa saya dengan Pak Ketua ini senang? Karena pertama dia mengisi pikirannya itu dengan alam. Ini saja dia punya ruang lingkup itu alam semua. Jadi kalau ada beban apa-apa, pikiran apa sudah masuk beleng, masuk kayak hutan begini, sudah. Suasana daun-daun, redung, rindang itu sudah menyedot semua masalah. Jadi sudah segar. Saya hari-hari tadi kakak tanya, jadi selain saya jaga anak-anak itu, ya itu bisa lihat tadi, ini ada kolam renang ini kan 50 kali 100. Itu satu kolam yang di sini 30 kali 50, jadi ini sangat besar. Ikan banyak juga, tapi sudah besar-besar semua. Terus ini kebun kan ada sekitar 3 hektar nih, yang saya urus belum yang di sana. Jadi terus hari Sabtu Minggu hari libur itu kan banyak di kolam renang di Siklobater Park. Jadi hampir setiap hari itu kesibukan, tapi saya ketemu kebahagiaan jadi sempurna karena saya bisa lihat yang keluarga, saya bisa lihat yang orang-orang yang datang dari berbagai suku yang datang dengan kebahagiaan. Sabar. Ini sebetulnya dapatnya dari mana ini Saya Pak ketemu Ketua itu. Saya tidak ketemu dalam politik. Di dalam saya memimpin di KPU maupun di DPR itu saya tidak pernah ketemu itu. Kita harus menghindar, kita selalu dengan alasan banyak. Tapi seketika kita tidak kerja, ini kan banyak orang yang datang itu saya ketemu orang yang bahagia semua.
Jadi itu hati yang gembira itu adalah obat. Sabar, Jadi ini Pak kita Ketua bahagia ini begitu. unik karena Aneh. dari biasanya orang politisi stres, ada yang masuk tahanan, ada yang kemarin baru dapat tangkap, ada yang pelarian apa namanya di apa daftar orang yang dicari nih, DPO. DPO. Ada yang mati karena stres. Tapi Pak Ketua ini dia tetap fresh. Hidup ini dapat dari mana ini? Pikiran apa, ada bisnis sedikit, ada apa? Dari masyarakat belajar atau? Tidak, satu hal itu pertama kita takut Tuhan saja. Ah. Tidak ada jalan lain. Kita kalau lari ke manusia, itu manusia juga punya problem hidup sendiri. Kita ke dokter juga punya problem juga. Dokter juga bisa sakit juga. Bisa sakit juga. Jadi dia punya, kalau dia sudah problem baru kita masuk, dia suntik kita salah-salah kita bisa mati juga gitu. Jalan yang baik itu kita ke Tuhan saja. Karena kita mau berpolitik, kita mau menjabat apapun di birokrasi dan politik dan lain sebagainya, itu bukan justru membawa kebahagiaan. Kebahagiaan kita tidak akan ketemu di situ. Tapi Guys, ini tempat di lintasan Betul. pesawat ya. Jadi kalau pesawat dia masuk ke Bandara Sentani, dia lewat di atas rumah sini. Jadi begitu kebahagiaan tuh kalau kita pertama dekat dengan Tuhan dan Tuhan yang menjaga hidup kita, menjaga hati kita gitu. Jadi apapun yang terjadi yang ini kan, ya kalau kita di luar Tuhan ya itu, uang bisa membuat kau stres juga kalau banyak uang. Tidak ada uang juga bisa buat kamu stres juga. Itu orang yang di luar Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan, kok ada uang, tidak ada uang, ada jabatan, tidak ada jabatan, happy saja. Itu. Dan hari ini kan saya tidak pernah susah karena itu pepaya saya busuk. Sayur-sayur juga singkong, tebu, kalau Ya. semua ini matoa juga belum, tidak ada orang yang bisa panen. Ini guys, kebun apa pepaya, ini di atas ini matoa. Ya. Ini semua kalau musim buah luar biasa. Ikan-ikan di bawah tinggal Kalau ikan di sini tinggal serok saja. Ada lahan yang begitu luas, sama di seberang sana di dekat Bukit Teletabis juga. Jadi saya kalau singkong banyak sekali yang busuk di pohon sendiri. Pisang. sedang pikiran banyak, itu sudah masuk di area sini. Ini area bebas stres. Tapi satu lagi, Pak Ketua. Siklop Waterpark itu gagasannya dari mana? Awalnya bagaimana itu? Kalau Siklop Waterpark itu nama sendiri kan memang tempat itu area di atas itu kan area Siklop. Jadi nama sendiri seperti itu. Kalau Waterpark sendiri itu kan memang sudah ya tempat permandian lah. Ya. Jadi saya ambil itu. Tapi kalau untuk kolam sendiri itu kan saya punya tanah itu kan paling ukuran 50 kali 30, 50 kali 50 kalau tidak salah itu. Jadi karena ada rumah terus ada lahan kosong yang saya lihat. Jadi biasanya waktu anak-anak saya ini kan suka mandi gitu. Nah, mandinya karena kita di Sentani, Kabupaten Jayapura ini hampir-hampir memang tidak ada tempat mandi. Selain Kali Biru, terus di Depapre, ya itu. Jadi semua kita larinya ke Hamadi. Hamadi, BSG. Jadi itu kita harus keluarkan berapa biaya yang harus kita keluarkan. Transportnya. Itu saya mau ke sana tidak bisa harus satu mobil. Saya bisa harus dua karena yang lain bisa mau ikut. 2 dan 3. Belum lagi ada mahasiswa. Ya kita keluarkan uang itu harus 5 juta ke atas. Dan itu setiap Sabtu Minggu kita harus lakukan itu. Kalau kami di sini. Dan kalau begitu terus itu sampai kapan begitu. Sedangkan gaji seorang pejabat atau siapapun itu tidak seperti itu. Dan saya berpikir itu, saya bikin kolam renang kecil ukuran yang ada di rumah bawah itu yang di BTN. Saya kasih latihan anak di situ. Tapi lama-kelamaan begitu mereka besar sudah tahu berenang,
sudah tidak tertarik lagi dengan kolam kecil ini. Ya saya harus berpikir lagi bagaimana saya harus bikin tempat yang lebih besar. Ya itu yang saya lirik tempat yang ada di Usir itu. Tapi yang unik dari Pak Ketua ini, guys, jadi itu hanya masuk 30.000 saja dan boleh ada bawa makanan. Jadi ini sebetulnya bisnis apa sosial gitu? Saya kalau mau bilang ya untung rugi ya rugi. Tapi saya satu hal itu saya mau lihat orang bahagia. Karena yang datang itu orang penuh dengan kebahagiaan, bukan orang stres yang datang, bukan orang gila yang datang. Itu. Jadi mereka datang bawa anak-anak. Terus jadi ya di situ tidak ada membedakan antara kelas bawah dengan ini atas. Jadi tiket itu saya samakan. Entah mau kau bupati kah, entah kau mau jadi masyarakat biasa kah, tetap dia sama. Dan diperlakukan sama juga di situ. Jadi yang paling penting sekali saya